orang kaya banget gitu, kalau dia itu nggak manage hidupnya dengan baik, itu akan nggak bahagia. Kenapa? Karena ya Mumet juga ya. mumet gitu ngurusin asetnya segala macam. Aku punya beberapa, nggak terlalu banyak temen yang kemudian ya propertinya di mana-mana. Jadi waktunya habis buat ngurusin propertinya, harus ke sana, harus ke sini gitu. Aku pernah punya pengalaman punya properti mumet, aku memilih nggak punya sekarang gitu. Sama sekali. Iya. Hai teman-teman, video kali ini saya mengajak teman baik saya. Saya mengenalnya si Andi, tapi kelihatannya nama panjangnya, jeneng domu ya siapa sih? Fajar Handika Purbandani. Oh, tapi dipanggil Dipanggil Andi ya? Andi. Sama seperti kamu kan, Adi Santoso Putro dipanggil Pilaris. Mesra ya. Itu nickname ya zaman ya. dulu ya. Nickname nama gaya-gayaan ya. Tapi akhirnya kembali jadi Aji Santoso Putro. Loh, ini ngomongin Andi ya, bukan ngomongin aku ya. Nah, kalau di Twitter atau di sosial media dikenal dengan @talkingandi, dan sekarang ini kalau tidak salah dia adalah Chief Revenue Officer Cookpad ya. Cookpad Indonesia. Cookpad Indonesia. Oke. Iya. Ya, kesempatan kali ini saya mau belajar banyak dari Andi. Apa kabar, Bro? Baik. Kesibukan sekarang ngapain aja? Barber aja ya, itu ya, naik skateboard ya. Aku mau bilang YouTubean sama kamu juga waktu itu. Iya. Terus sehari-hari ngapain? Sehari-hari? Kebetulan aku punya anak baru. Anak aku baru lahir maksudnya, baru beberapa bulan, baru 7 bulan. Jadi sebenarnya ya juggling antara kerja, ngurusin pekerjaan sama ngurusin anak sih, sebenarnya sesimpel itu. Nggak ada yang terlalu spesial. Oke, jadi kerjanya di Cookpad Indonesia itu ya? Iya. Entitasnya sebenarnya di UK. Jadi kantorku neng Inggris. Terus tapi aku juga punya kantor di Indonesia. Jadi timku tuh sebenarnya lebih banyak aku kerjanya sama teman-teman yang di Inggris, di UK. Jadi tapi juga karena areanya yang customer-nya itu banyak di Indonesia, juga ada satu ya timnya juga di Indonesia juga. Jadi jam kerja Kuki lumayan rodo gue loh, antara kadang jam 9 pagi itu kan ada call gitu sama teman-teman di Indonesia, terus nanti jam 3 sore itu kan mulai di UK jam 9 pagi kan, nah itu mereka kerja gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, saat durunge di masa sekarang iki ya, aku malah penasaran, meskipun mungkin kita sudah mengenal, kita sudah berteman 10 tahun lebih ya, kurang lebih ya, Bro. Ya kan? Meskipun kamu pertama kali kita ketemu. Kenapa? Kamu ingat pertama kali kita ketemu nggak? Yo inget tapi ini versiku sih, nggak tahu versimu ya. Tapi saya ingatku itu di acara itu lomba wirausaha muda bank itu toh. Ya, waktu kita masih muda ya. Banknya nggak disebut karena nggak sponsori acara itu ya. Iya. Kecuali kalau sudah dapat sponsor, mungkin disebut ya banknya. Iya. Itu kan di ruang seleksi itu toh, di di suatu hotel di Jogja gitu. Terus kamu kita pakai baju putih-putih ya lo? Yo ora mungkin, biyen putih-putih ora mungkin. Aku ingat kamu pakai baju putih-putih. Kok bisa putih-putih loh? Zaman dulu itu dengan alasan enggak, kamu pakai baju putih-putih dengan waktu itu aku sempat nanya, mungkin beberapa waktu setelah itu, kok kamu putih-putih? Soalnya aku tahu yang lain bakal pakai baju hitam, jadi aku pengen pakai baju putih sendiri. Itu bukan aku, Bro, itu salah orang gitu. Salah orang. Sebelum di titik sekarang, aku pengen ngerti lebih mendalam
perjalanan hidupmu gitu. Karena aku percaya bahwa setiap orang itu punya cerita untuk dibagikan dan itu menjadi sumber inspirasi buat orang lain gitu. Ya. Mungkin pertanyaan di awal ini bukan di awal sih ya, ini sudah agak di tengah-tengah, tapi kenapa kowe kok memilih untuk menekuni bidang ini gitu? Kan ada bidang yang lain gitu, mungkin nyanyi kayak gitu, atau ngeband, atau mungkin main sulap gitu ya. Main sulap atau menjadi apalah yang lainnya gitu. Meditator gitu. Meditator gitu. Tapi itu bagianku sih. Tapi kenapa kok kamu memilih bidang yang aku rasa dari dulu itu selalu terkait dengan masak dan makanan? Iya. Kenapa gitu? Awal mulanya Pip? Sebenarnya nggak dari awal banget sih. Maksudnya dulu itu pertama kali aku kerja itu adalah pertama kali kerja itu jadi jaga warnet sih. Jadi itu tahun biru. Mungkin tahun suwe lah Pak Omen. Masih zaman ada warnet kan ya. Sekarang udah gak relevan. Ini perlu dijelasin lah, warnet opo ngono perlu dijelasin gitu. Soalnya sebagian nonton mungkin tidak mengenal warnet. Jadi warnet itu di periode abad 20. Iya kan? Panjangannya apa warnet ya, Bu? Warung internet. Bener ya, warung internet ya? Iya bener. Ya. Oke. Jadi ketika hanya segelintir orang yang bisa memiliki koneksi internet, maka ada bermunculan warnet, di mana kita masuk ke situ membayar per jam untuk mengakses internet. Terus dirimu sebagai apa di situ di warnet itu? Jadi penjaga warnet. Jadi kasirnya itu sama, kemudian dipromosikan menjadi asisten admin ya. Struktur organisasi di warnet itu seperti apa dulu kan perlu diketahui. Iya. Jadi ada owner, terus ada manajernya, ada ini yang ngurusi servernya. Jadi admin itu yang ngurusin servernya. Canggih loh berarti ya. Canggih. Terus ada canggih, apa karena lagi? Dia wes dong internet dewe ngono lho. Liyane ora dong. Nanti Bro. Jalan Kaliurang, Jogja. Oh, itu memang warnet canggih di situ. Terus tadi apa? Manajer, di bawah manajer ada ya kayaknya strukturnya manajer, terus habis itu yang jaga server itu admin. Terus kemudian asisten admin juga ngerangkap jadi kasir juga itu. Jadi kayaknya juga bukan promosi sih, nambahin gawean. Makanya tadi tambah kerjaan. Tadi kondommu dari kasir jadi asisten server ya, admin server. Tapi itu ternyata merangkap ya. Merangkap kayaknya. Oh iya. Iya. Cuman dari situ aku jadi waktu itu kan kuliah ilmu komputer kan di UGM gitu. Loh, kuliahmu ilmu komputer ya, Bro? Oh iya. Emang itu lulus ya? Jadi ora apa-apa aku psikologi yang penting lulus. Iya. Nah, cuman ya ini jadi kenapa kemudian pengen di warnet, karena aku dapat akses gratis gitu. Karena waktu itu mahal, nggak terjangkau kalau misalnya harus nggak ada koneksi, nggak ada handphone, belum ada handphone, nggak ada koneksi di rumah gitu lah, orang ngasih internet harus di warnet. Gitu. Bener, dan aku ngalamin itu bisa punya itu. Akses 24 jam. Gitu. Nah terus apa hubungannya warnet internet dengan masak, Bro? Itu ya belum ada hubungannya. Oh belum ada hubungannya. Waktu itu perjalanannya kemudian setelah kerja itu aku jadi pekerjaan berikutnya itu udah mulai ke bisnis gitu. Jadi bikin website karena bisa akses internet, otodidak sinau tentang internet, terus kemudian bikin website perusahaan-perusahaan di Jogja gitulah. Geronimo dulu pernah tak bikinin. Oh iya? Freelance? Yeah. Freelance atau? Freelance. Oh, freelance. Freelance. Gitu. Canggih berarti ya. Terus? Ya, itu Geronimo sih ada productionnya Geronimo Cindy apa gitu dulu. Oh. Pasti nyetel. Suara Gama? Tapi itu berjalan
setelah itu kemudian mulai mengenal dunia internet, terus sempat bikin toko online jualan kerajinan, yang mana aku partneran sama temanku yang punya kamera waktu itu. Punya kamera, terus dia untuk kamera, terus kita ke Bantul, terus motretin barang-barang kerajinan gitu, dibikinin online store, terus kemudian dijual ke luar negeri gitu. Cuman waktu itu masih, ya itu perjalanannya itu, habis itu terus lumayan dapat duit gitu kan, awal-awal gitu. Yang lain masih pada kuliah, aku udah punya duit, bisa bayar kuliah sendiri gitu. Awalnya gitu. Terus cuman lama-lama kok terus habis itu bikin kafe. Nah, iya, jadi aku tiba-tiba punya ide bikin kafe itu karena diajakin temen atau ya karena tiba-tiba aja gitu? Waktu itu terus sering nongkrong gitu kan, ya masih zaman segitulah, nongkrong gitu, terus wah gawe tongkrongan dewe gitu ya, bikin punya kafe, coffee shop gitu. belum umum, belum banyak coffee shop di situ. Udah aku bikin kayak semacam coffee shop, sebetulnya masih launch gitu lah, gitu namanya, launch gitu. Nah itu pertama kali itu bahkan Starbucks belum ada wifi, aku udah menyediakan wifi gratis buat di situ ini, di kafenya itu. Walaupun yo terus orang sebanding yo duitnya ke kafe, banyak orang nongkrong berjam-jam gitu. Lu akeh koncone ya daripada konsumennya ya. Iya. Itu berarti titik gitu awal dirimu mengenal masuk F&B. Ya F&B ya, dunia ini ya, masak atau ya bisnis makanan ya. Iya. Terus sing Joko angkringan. Nah habis itu kan lumayan ngabisin duit toh, yang bikin coffee shop itu kan. Modalnya gede, orang Bali malah rugi gitu lah. Hitung-hitungan rugi lah gitu. Mulai dari awal lagi. Tutup. Berakuat perpanjang bro. Terus gawe angkringan. Dewe gitu. Itu buka sendiri juga atau partner, kalau itu berpartner sama teman. Jaga dewe gitu lah. Yang bener-bener ini harus dari awal, itu harus kan dulu bisa ngawur gitu kan, hitungannya gitu, asal keren tok gitu, ada duit asal keren, terus kemudian bikin. Nah sekarang udah mulai semua harus dihitung gitu kan. Aku angkringan gitu lah. Ya jadi paham tentang, mulai ngerti, bener-bener otodidak sih, karena aku gak mempelajari itu dari sekolahan atau magang neng warung endi ngono ya ora sih. Jadi langsung gawe, rugi gawe udah bener gitu kayak gitu. Terus tuh ya udah angkringan, terus habis itu setelah angkringan upgrade bikin food fest itu tadi. Dari angkringan langsung ke food fest ya? Iya, itu angkringan itu yo duit utang menuka juga sih, utang lebih nggak punya duit modal juga kan, jadi aku nyari lokasi, terus kemudian sewanya itu pakai bagi hasil gitulah, jadi minimalis banget lah duit yang dikeluarkan modalnya. Tuh, nah food fest itu yang membuat aku ketemu kamu, karena food fest itu yang tak lombain ke wirausaha bank itu tadi. Iya. Jadi ternyata dirimu menemukan atau menyadari soal hidup minimalis atau pola pikir tentang esensialisme itu dari perjalanan bisnismu ya, malahan ya? Iya, dari banyak hal juga sih. Terus kemudian ya ada juga buku yang aku baca yang kemudian cukup oke, gitu, ternyata ada orang yang seperti ini gitu, kayak ngapain sih, kayaknya aku ingat kita pernah membahas di Twitter apa ya, yang tentang memilih kaya apa terkenal gitu. Terus kayak terkenal apa kaya itu kan, kalau kamu terkenal bisa aja kamu nggak kaya, atau mungkin itu sesuatu hal yang sangat berbeda gitu, dan bisa aja kita memilih nggak dua-duanya juga gitu, kayak ya toh kalau masalah kekayaan gitu, kita akan menjadi 2 kali lebih kaya ketika kita membutuhkan setengah lebih sedikit, 2 kali lebih sedikit. Betul. 2 kali lebih sedikit, separuhnya kan, setengah.
Ya separuhnya. Maksudnya gitu. Iya. Kita lebih kaya 2 kali lipat ketika kita membutuhkan cuman separuh dari yang kita butuhkan sekarang. Kan gitu. Oke. Nah sebelum aku penasaran dan kepengen belajar soal gaya hidup seperti itu, aku malah pengen tahu juga lebih ke ininya sih bro, bisnis makanan. Insight apa sing mbok dapatkan dari perjalananmu selama ini? Aku rasa sempat kamu tuliskan di Medium juga kan terkait penutupan Food Fest semacam itu. Apa sebenarnya satu insight atau mungkin beberapa insight yang kamu dapatkan? Pergeseran ke digital juga mungkin? Aku sebenarnya tuh semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang aku merasa belum banyak tahu juga sih. Maksudnya ketika aku mungkin merasa tahu gitu, ketika ada pertanyaan yang spesifik, katakanlah aku mau bikin bisnis A, makanan apa, rice bowl misalnya gitu di area sini. Kemudian mungkin aku bisa memberi sebuah insight bahwa kamu harus ngelihat dari marketnya bagaimana, cara antara kompetitor gimana, terus kemudian gimana kamu bisa mencapai orang yang pesan itu tuh delivernya gimana, packagingnya gimana, spesifik gitu. Tapi ketika kemudian bisnis makanan itu sangat-sangat luas sekali gitu. Bahkan aku masih ketika semakin masuk ke situ semakin itu masih banyak yang aku nggak tahu juga sih bro sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan lebih spesifik lagi mungkin aku bisa menjawab. Oke, misal gini, misal aku mau buka bisnis makanan ya. Terus butuh nasihat dan tips dari dirimu ya, mungkin yang baru tren kroffel gitu ya. Apa saranmu buat aku gitu? Aku sebagai pemula mau bisnis makanan gitu. Ketika tadi kan kroffel ya, aku langsung sekilas langsung bisa membaginya begini sih. Yang pertama, kamu harus paham bahwa ada bisnis makanan itu secara general akan terbagi menjadi 2 ketika bisnis ya. Yang pertama adalah yang itu tren, cyclical, ada trennya. Terus yang kedua adalah yang evergreen, yang itu yang itu pasti selamanya akan orang akan makan. Apa itu evergreen? Nasi Padang, sate, bakso, bakmi, nasi goreng gitu. Terus kalau misalnya kayak kroffel itu aku bisa bilang itu ya tren aja gitu. Itu sama kayak boba, terus kayak Dalgona. Misalnya dulu ada Dalgona, terus ada dulu apa Milo, es kepal Milo gitu. Es kepal Milo, iya. Ya. At some point itu akan ada peaknya dan kemudian orang akan bosan. Walaupun aku nggak bisa memastikan bilang itu juga karena sebenarnya ketika ngomongin bisnis evergreen with niche itu akan long lasting. Contohnya apa gitu? Aku yang sekarang ada dan itu long lasting itu salah satu ya nasi goreng Tiarbah gitu. Nasi gorengnya itu evergreen, tapi kemudian ada twist apa sih namanya, dendeng lemak di situ. Nah, kroffel itu kita bisa bilang juga gitu bahwa itu debatable, bahwa itu kan dari waffle itu kan evergreen, semua orang tahu dan semua orang iya oke, tapi ya that's debatable. The waffle dan croissant gitu. Croissant dua-duanya itu evergreen, dan ketika dijadiin satu that's another trend. Tapi akan long lasting apa enggak aku juga nggak tahu. Aku nggak bisa memprediksikan juga gitu. Tapi itu punya fondasi yang lebih kuat lah dibandingkan misalnya es kepal Milo gitu. Atau Dalgona coffee atau apa gitu, walaupun dari coffee ya, tapi itu menurutku fondasinya lebih kuat kroffel lah. Ya, sebagai pemula gitu, aku sebagai orang yang mau buka bisnis, itu salah satu yang perlu dipertimbangkan ya bro ya. Karena ada kalanya mungkin kan sebagai pemula nggak memperhatikan hal itu kan. Jadi salah satunya perlu diperhatikan dulu bahwa apakah itu tren atau itu evergreen gitu ya. Cenderung tren, kita kan tidak bisa memastikan ya apakah itu tren atau itu evergreen, tapi setidaknya ini cenderung hanya tren aja atau ini memang mengarahnya memang makanan yang evergreen. Begitu ya salah satunya. Iya. Dan nggak apa-apa juga kalau misalnya memang ya aku tahu ini tren ini akan selesai dalam waktu 1-2 tahun.
dan kamu tahu, asal kamu tahu itu, ya nggak apa-apa juga kalau emang mau dijalankan gitu. Iya, ya, sehingga sudah bisa menyiapkan langkah-langkah selanjutnya gitu kan. Iya. Dan aku rasa nggak tahu juga, aku baca di Twitter kalau nggak salah, kowe sempat nge-tweet tentang bahwa kalau mau buka bisnis makanan itu perlu going to detail gitu di awal. Seperti tadi sempat kamu singgung kan. Mungkin pemula tidak memperhatikan soal ini packagingnya gimana, cost-nya berapa, harga, berapa durasi pengirimannya gitu-gitu. Pemikir untuk going to detail itu penting ya dalam bisnis makanan. Sebagai membuka ya, sebagai pemula. Iya, tapi mungkin aku lebih spesifik lagi bahwa memikirkan dari sudut pandang pengguna, user experience dari awal ketika dia mau mengakses makanan itu seberapa gitu, itu gimana journey-nya. Aku pernah, aku suka ketika misalnya ada makanan enak dan yang orang belum banyak tahu dan itu memang worth it untuk kemudian aku sebarkan di Twitter gitu. Misalnya aku beberapa kali melakukan itu dan lumayan viral dan itu jadi yang jualan itu ya jadi ini banyak lah, masalahnya banyak gitu. Tapi ketika itu tidak diikuti dengan, ini satu contoh ya kasus ya, misalnya ada jual sourdough gitu di Jogja gitu. Nah itu memang enak, murah, kemudian aku bisa beli, pesan dan kemudian dikirim ke Jakarta gitu. Terus dan aku membuat, sepertinya aku cukup membuat itu warung penjual itu jadi banyak orderan. Tapi itu tidak di follow up dengan kemudahan. Jadi orang pesan lewat WhatsApp, harus transfer gitu kan, harus transfer tektokan gitulah. Itu ribet pada akhirnya. Itu akan wear out juga gitu Pak. Orang-orang yang kemudian tadi merasakan itu enak, terus kemudian mau pesan lagi pun harus ada apa ya namanya ya, barriernya itu, frictionnya itu tinggi gitu. Nah itu juga harus dipikirkan juga gitu. Friction maksudnya dari titik kamu punya kepikiran mau pesan sampai kemudian kamu pesan, proses transaksinya gimana, proses deliverynya sampai itu seminimal mungkin harusnya gitu. Nah itu sampai kemudian barangnya itu sampai. Nah itu juga packaging, attention to detail tentang packaging itu sendiri gitu. Terus kemudian tetap enak apa enggak, itu juga harus diperhatikan karena itu ya itulah, banyak sekali faktor lah makanan itu. Gitu. Jadi nggak cuman aku selalu bilang rasa kamu bisa masak, makananmu enak itu paling cuma 20% dari total keberhasilan bisnis produk yang itu, akan bisnis dibikin ya. Karena kan mungkin pemula punya pola pikir yang kayak berpikir hanya beberapa hal saja gitu, tidak memikirkan perjalanan dari A to Z-nya gitu. Selengkap atau seutuh yang kamu pikirin. Aku rasa nggak tahu kamu membenarkan atau enggak, itu terbentuk pola pikirmu seperti itu terbentuk karena mungkin ya jam terbang kan, karena pengalamanmu di bisnis makanan sudah bertahun-tahun gitu kan, sehingga kamu punya pola pikir itu. Dan yang kedua mungkin terkait dengan pola pikir atau hidup minimalis ya, gaya hidup esensialisme ya. Iya, itu nggak terlalu ada hubungannya saja nih. Sing poin pertama atau poin kedua? Iya, maksudnya esensialismeku sama tentang karo nasihat tentang bagaimana bisnis makanan itu tadi. Kalau aku malah melihat ada korelasinya sih. Gitu. Kalau poin pertama kan memang itu membuat kamu bisa berpikir detail karena jam terbang. Itu tidak bisa dipungkiri kan, memang kan. Tapi yang kedua, ketika seseorang belajar hidup minimalis atau jatuh cinta dengan gaya hidup esensialisme, maka yang dia dapatkan adalah depth, lebih melihat sesuatu itu lebih jeru gitu. Iya. Karena dia tidak
tidak sporadis, tidak hanya di surface gitu. Iya. Ya kan. Ketika kita mau menyelam lebih dalam, mau nggak mau harus ada titik tertentu yang hanya satu titik bahkan gitu. Tidak bisa banyak titik gitu kan. Harus bisa berenang juga sih. Gimana? Harus bisa berenang juga sebelum menyelam itu tadi. Kalau ngomongin renang, aku mengundurkan diri. Iya, nganti saiki aku ora iso renang itu, Pak. Nah, itu balik ke korelasinya aku malah mendapatkan di situ. Karena berpikir detail, nggak tahu ya, antara karena berpikir minimalis maka kita menjadi detail, atau karena berpikir detail maka karena sebab akibat dulu. Maksudnya apakah detail dulu baru minimalis, atau minimalis dulu baru detail gitu? Mungkin minimalis dulu sih, karena kayak misalnya dalam kehidupanku sehari-hari, misalnya aku punya kebiasaan sendiri itu kayak membeli suatu barang gitu, itu mikirnya tuh pasti panjang gitu, atau menyimpan suatu barang itu pasti mikirnya panjang banget, karena kayak tadi sebelum kita tadi bahas tentang kamera gitu, dan kalau bisa ada 2 kamera gitu. Aku pernah punya 2 kamera, tapi kemudian karena nggak tak pakai gitu, aku ya kemudian tak hibahkan ke orang lain gitu. Nah, terus juga misalnya kayak baju gitu, aku kayaknya terakhir beli baju udah tahun yang lalu mungkin ya, kayak atau bahkan lebih dari itu gitu. Jarang banget, karena apalagi mau dipakai kemana. Jadi bajuku itu, baju yang aku miliki itu cukup untuk dimasukkan ke dalam satu laci tok. Gitu, satu laci, atau ketika misalnya mau butuh dipack dalam satu tas koper gede, itu segala barangku itu mungkin cukup sih. Kenapa kok kowe memilih gaya hidup minimalis? Titik baliknya apa gitu? Kan tentunya dulu kamu tidak seperti ini gitu. Tapi di momen apa atau kenapa kok kamu, misalnya aku menempuh jalan hidup minimalis aja gitu? Atau mungkin balik lagi tadi ya, karena dulunya kamu ngurusin banyak hal gitu, ribet, mumet, terus overthinking gitu ya. Terus habis itu kamu pangkas dan sekarang hanya fokus di kuliner sama Cookpad Indonesia aja gitu. Apakah seperti itu? Alasannya memang sebenarnya cukup pragmatis sih. Karena ketika kita itu, jadi sesimpel misalnya ketika aku kita punya waktu dan energi dan attention itu kan sangat terbatas. Ketika untuk ngurusin hal-hal yang nggak esensial gitu, aku nggak rela aja gitu. Aku tidak rela gitu. Jadi itu juga kemudian membuat aku memilih tidak punya rumah gede gitu misalnya. Cukup apartemen itu pun sewa, aku nggak mau beli gitu karena aku nggak mau ngurusin. Jadi semua itu pengennya itu yang itu simple, dan aku bisa apa ya, ketika aku mau pindah gitu, yaudah pindah gitu, simple itu gitu. Terus juga setiap barang yang kita miliki itu artinya akan ditukar dengan ruangan yang sangat berharga, ruanganku yang sangat berharga, waktuku juga sangat berharga, kemudian perhatianku yang sangat berharga yang aku miliki gitu. Jadi aku nggak rela gitu menukar itu dengan menambah barang yang ada yang aku miliki gitu. Jadi alasannya itu sebenarnya sangat pragmatis gitu, bukan kemudian secara filosofis kita akan lebih bahagia, enggak gitu. Aku karena justru aku tahu, aku mengukur semuanya gitu, jadi kemudian tahu bahwa ketika aku memutuskan A, maka pasti ada trade-off-nya gitu. Nah, itu trade-off itu harus dipikirin dulu. Itu sih. Dan itu aku rasa
nggak banyak orang yang menyadari soal trade off itu atau menyadari bahwa diri kita ini terbatas perhatian kita. Benar gitu ya, Bro? Iya, dan secara mungkin kita pernah bahas juga di Twitter sih, secara riset itu bahwa semakin banyak barang, semakin banyak uang yang kita miliki, itu grafik kebahagiaan itu akan naik gitu. Tapi pada Twitter itu akan plateau dan akan turun. Yeah. Orang kaya banget gitu, kalau dia itu nggak manage hidupnya dengan baik, itu akan nggak bahagia. Kenapa? Karena ya juga ya. Mumet gitu ngurusin asetnya segala macam. Aku punya beberapa, nggak terlalu banyak temen yang kemudian ya propertinya di mana-mana. Jadi waktunya habis buat ngurusin propertinya, harus ke sana, harus ke sini gitu. Aku pernah punya pengalaman punya properti, mumet, aku memilih nggak punya sekarang gitu. Sama sekali. Iya. Nah, mungkin ini Bro, ini pertanyaan terakhir dari aku. Tips dari dirimu yang sudah sekian lama ini belajar gaya hidup minimalis, untuk pemula gimana Bro? Misal aku pengen juga ini bergaya hidup minimalis gitu, belajar hidup minimalis, dimulai dari mana dulu? Mungkin bukan minimalis ya, aku nggak berani atau belum cukup pede untuk menyebut itu minimalis, lebih ke esensialis, karena aku masih punya beberapa barang yang mungkin sebenarnya emang gak itu penting banget gitu apa ya? Gitu. Tapi aku suka gitu. Tapi esensialis gitu. Esensialis ya. Esensialis itu yang, jadi esensialis itu bukan kemudian kita nggak punya barang apapun gitu, tapi tipsnya mungkin gini sih. Mengurangi pakaian dulu pertama. Ya, pakaian gitu. Ya pakaian lah, itu urusan Marie Kondo sih sebenarnya. Itu kayak asal selama kamu lihat lemarimu ada pakaian yang dalam waktu 1 bulan ke depan nggak akan dipakai, ya udah hilangkan. 1 atau 2 bulan kamu nggak akan pakai kira-kira gitu, udah selama 3 bulan terakhir nggak dipakai, dan sampai 1 bulan ke depan kamu nggak punya rencana untuk pakai itu, ya udah mending dihibahkan aja gitu. Terus kemudian itu mulai kemudian merembet ke barang-barang yang lain. Harus lihat ini barang kenapa ada di sini gitu. Karena barang itu kan sebenarnya punya nilai itu hanya ada 2 momen. Pas dia dibeli, ketika dia dibeli kamu membayar sesuatu ya dari rupiah yang duit yang kamu tukarkan itu pertama gitu. Yang kedua adalah ketika itu dipakai. Ketika kamu beli itu kan nilai ekstrinsik kan. Ketika dipakai itu nilai intrinsik. Sepatu gitu, kamu merasa aku keren pakai sepatu ini, atau itu melindungi kakiku, atau ini aku bisa mengantarkanku jalan jauh gitu, itu nilai intrinsik. Tapi ketika sepatumu itu cuma ada di lemari doang, yang nggak ada nilainya gitu, zero, nggak ada nilainya sama sekali, dan nggak ada dipakai, nggak ada nilainya sama sekali. Yang ada itu hanya mengurangi ruangan yang seharusnya bisa kosong gitu, bisa kamu miliki, itu ngurangin gitu, kamu rugi punya barang yang nggak dipakai gitu. Karena itu tadi ada dimensi ruangan, waktu, perhatian. Jadi mikir iki kok ada ini, tak taruh di mana, itu udah ngurangin, udah memakai sel otakmu untuk berpikir kan. Iya. Ngapain gitu. Ya, kebocoran energi dimulai dari kebanyakan barang yang kita punya ya, terlalu banyak barang yang kita punya, bocor energi pikiran kita ya, jadi kayak dikit-dikit mikir kan, gara-gara itu tadi seperti kowe bilang kan, kayak oh ini kayak gini yo gitu. Jadi kalau misalnya ini ya, banyak orang yang kepikirannya itu, aduh sayang barangnya udah tak beli. Nah ini gimana Bro? Kan aku pengen tanya ke dirimu, bagaimana kamu mengatasi keinginan untuk tetap memiliki baju itu atau sepatu itu gitu? Sudah pada level dimana ya kalau aku pingin ya tak beli gitu, tapi kemudian aku harus ngurangin yang lain gitu, harus ada yang tak korbankan. Jadi barang yang aku miliki tetap sama jumlahnya gitu. Di awal dulu apakah mudah Bro? Apakah mudah ketika kamu membeli terus mengurangi melepaskan sesuatu ya? Nggak usah melepaskan mantan atau melepaskan masa lalu. Mungkin kan
netizen kan mikirin soal melepaskan relasi gitu. Mungkin di sini kita bisa belajar bersama melepaskan baju aja. Itu nggak mudah loh bro, buat banyak orang gitu. Kalau dirimu ngalaminnya gimana? Atau dirimu termasuk orang yang seluweh lah gitu ya? Iya juga sih. Aku lupa sih teknisnya mulainya di mana, karena itu juga nggak langsung instan gitu, tapi gradual kan. Gradual ya, tapi ya. Yang membuatku bisa tegel gitu karena itu tadi, bahwa aku berpikir baju ini harganya 1 juta, 1,5 juta misalnya gitu. Terus kemudian sayang udah tak beli segitu gitu. Tapi itu lagi balik lagi bahwa pemikiran lah itu bernilai 1,5 juta hanya ketika pas aku ngeluarin duit, dan hanya bernilai secara intrinsik udah nggak rupiah lagi ketika aku pakai. Ketika itu nggak dipakai, mengurangi ruangku gitu kan. Itu mengurangi ruangku. Ini aku rugi loh aku jadi rugi punya baju ini sekarang karena ruanganku berkurang gitu. Karena space yang ada yang aku miliki itu berkurang. Jadi dimulai dengan mengurangi barang ya bro ya, untuk pemula. Iya, dimulai dengan mulai berpikir tentang bahwa selain barang yang berharga itu adalah ruang, waktu, dan perhatian kita gitu. Itu 3 hal yang paling berharga. Itu dimulai dari situ sih. Ketika itu udah punya pemahaman itu, maka prakteknya itu akan lebih mudah sih. Prakteknya lebih mudah ya. Iya, benar. Tadi aku jadi ini juga sih tercerahkan gitu ya, kayak ada insight ya. Ada insight bahwa terkait tadi kalau beli itu ya pas beli itu ada nilainya, pas dipakai ada nilainya, tapi kalau nggak dipakai itu nggak ada nilainya. Iya. Ketika mengingat hal itu akan membantu kita untuk bisa mengurangi barang kita. Oke bro, matur nuwun, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya.